Shalom, selamat pagi. Kita dapat mengucap syukur pada Tuhan karena Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Dia telah menebus kita dan kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian yang berkata, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusan kita yang paling tepat dalam kehidupan kita. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Maukah engkau mengikut Yesus? Maukah engkau mengikut Yesus? Maukah engkau mengikut Yesus selamanya, 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 selamanya. Ya, kita terus memuji Tuhan. Kita angkat pujian dalam nyanyian kemenangan iman nomor 212, Sejak Ku Terima Yesus. Bahan ajaib jadilah padaku, sejak Yesus ku terimalah. Ada terang dalam hati dan harap penuh, sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah, sejak Yesus ku terimalah. Sukacita di hatiku berlimpahlah, sejak Yesus ku terimalah. Ayat 2. Jalan dosa dan gelap aku telah tinggalkan, sejak Yesus ku terimalah. Dosaku hilanglah, darahnya sucikan, sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah, sejak Yesus ku terimalah. Sukacita di hatiku berlimpahlah, sejak Yesus ku terimalah. Ayat 3. Sekarang ku dapat harap dan selamat penuh, sejak Yesus ku terimalah. Tidak bimbang dan hati menjadi teguh, sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah, sejak Yesus ku terimalah. Sukacita di hatiku berlimpahlah, sejak Yesus ku terimalah. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Kita menyanyikan pujian yang berkata, betapa hatiku, betapa hati kita berterima kasih kepada Yesus.
Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Apa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, betapa kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat membalas setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah curahkan dalam kehidupan kami. Dan kami hanya mempersembahkan jiwa dan raga kami untuk Engkau pakai sebagai alat di tangan-Mu ya Tuhan. Di pagi hari ini, Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang kami telah perbuat untuk mendukakan hati Tuhan. Layakkan kami untuk melayani Tuhan di pagi hari ini. Kami hendak memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap pelayan-Mu yang melayani di pagi hari ini, dan juga jemaat-Mu yang ada di rumah. Biarlah kami boleh merasakan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami hendak memuliakan Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka ibadah di pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan membaca Alkitab. Kita buka kitab kita dalam Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Kita akan bacanya bersama-sama. Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Kekayaan orang-orang yang terpilih. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya,
sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Ya, kita angkat pujian lagi dalam nyanyian Kemenangan Iman nomor 197. Aku tahu yang kupercaya. Dan kita akan dengarkan firman Tuhan. Heran oleh rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Aku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ia jaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ayat 3. Ku heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku, dan dalam firman-Ku kenal juru selamatku. Aku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ia jaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Shalom. Kita berdoa bersama untuk kita mendengarkan kebenaran. Ya Bapa di surga, kami datang di hadapan Tuhan, karena kami tahu Tuhan, kehidupan kami berarti kalau Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami boleh mendapatkan kekuatan Tuhan ketika kami ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mendapatkan penghiburan Tuhan ketika kami membacakan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, saat ini hati kami Tuhan, kami mau serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Buka hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh menikmati firman Tuhan di dalam hidup kami Tuhan, yang menjadi kekuatan iman yang teguh
untuk kami menghadapi hari-hari di depan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, ada oknum yang tidak suka akan kebenaran firman Tuhan. Saat ini juga Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Tuhan, kami tidak izinkan kuasa kegelapan mengambil firman-Mu dari hidup kami. Ya Roh Kudus Allah, menaungi hidup kami, sehingga berikan pengertian kepada kami ya Tuhan, bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, siap memberkati kami Tuhan dengan lawatan firman Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memakai hamba-Mu ya Tuhan. Engkau berkati jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan dimanapun mereka ada Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu Tuhan menolong mereka Tuhan, sehingga boleh diberkati Tuhan dengan ibadah meskipun terbatas Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas oleh apapun juga Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sanggup melawat setiap umat-Mu Tuhan dimanapun mereka ada. Hanya dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat Tuhan. Shalom. Ada sukacita? Amin. Meskipun kita masih dikurung, di lockdown, tapi kita percaya bahwa kuasa Allah tidak terbatas oleh apapun juga. Dimanapun jemaat Tuhan ada, mari kita nikmati firman Tuhan di pagi hari ini, dan saya percaya bahwa kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Baik jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan 14. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Jemaat Tuhan menyimak di dalam Alkitab masing-masing, dan saya akan membacakannya bagi kita semua. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di dalamnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?"
sebab mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Inilah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan satu tema, Tuhan hidup dan siap menolong kita. Bacaan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Mari kita renungkan dengan baik. Inti daripada ayat pasal 21 ini, janganlah kita mengandalkan pikiran logika, tetapi mari kita menjadi pelaku firman, melakukan perintah Tuhan dalam setiap pekerjaan kita. Maka Tuhan akan mendatangkan sukacita. Itulah yang ingin diperlihatkan Tuhan Yesus dalam nats bacaan kita kali ini. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, salah satu godaan orang beriman adalah dia menjadi atau dia kembali kepada jalan hidupnya menjadi orang biasa, atau bisa dikatakan dia kembali kepada kehidupan lamanya. Mereka melakukan pekerjaan sehari-hari seperti dahulu kala dia lakukan. Itulah yang dilakukan oleh para rasul setelah Yesus wafat. Hidup bersama Yesus membuat mereka melakukan hal-hal yang luar biasa. Kemanapun Yesus ada, mereka ada bersama-sama dengan Yesus dalam setiap pelayanan-pelayanan. Mewartakan Injil kebaikan Tuhan, menyembuhkan orang sakit, memberi pertolongan, memberikan harapan kepada yang miskin, dan berdoa. Semua ini dalam sekejap sudah berlalu. Dengan berlalunya Yesus dari hidup mereka, mereka kembali menjadi penjala ikan yang dipimpin oleh Petrus. Bahkan mereka bekerja semalam-malaman dan mereka tidak memperoleh ikan. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah kita seperti para rasul? Merasakan ketidakhadiran Yesus membuat kita lupa bahwa hidup kita ini sudah diubah olehnya. Kita lupa bahwa tanpa Tuhan kita tidak menghasilkan apa-apa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Simon Petrus memutuskan untuk menangkap ikan bersama teman-temannya yang lain. Yang mana ketika murid-murid Yesus masih dirundung oleh duka cita dan juga kekecewaan sebab Yesus telah tidak ada bersama-sama dengan mereka. Mungkin dalam pikiran mereka, buat apa berharap kepada Yesus yang telah mati di salib itu. Bahwa sejauh mereka bersama-sama dengan Yesus, mereka masih mempunyai pola pikir seperti orang-orang Yahudi lainnya. Bahwa Yesus nantinya menjadi tokoh pembebas bangsa Israel. Banyak orang Kristen pada saat ini seperti murid Yesus. Bahwa selama mereka mengikuti jejak Yesus, mereka selalu bersama-sama dengan ajarannya dan juga mujizatnya. Bahwa Yesus sudah pernah mengatakan bahwa akan bangkit pada hari yang ketiga. Namun ketika Yesus disalib, semua pengenalan mereka akan Tuhan Yesus hilang. Banyak juga di antara orang Kristen yang selalu dekat dengan firman, berdoa, beribadah,
Namun ketika masalah kesusahan datang dalam kehidupannya, semua pengenalan akan Tuhan itu lenyap, hilang begitu saja. Murid-murid Yesus tidak mengerti bahwa kematian Tuhan, bahwa kematian Tuhan Yesus adalah jalan kehidupan. Terkadang kita tidak sadar bahwa Tuhan telah mengatur hidup kita menuju kebaikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali dalam cerita Mats ini. Ada beberapa hal yang menarik untuk kita bisa ambil sebagai refleksi dalam hidup kita. Yang pertama, di dalam ayat yang ketiga, mari kita lihat ayat ketiga, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan kau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Yang pertama yang bisa kita lihat yaitu mereka tidak menangkap apa-apa. Pekerjaan Petrus sebelum mengikuti Yesus adalah mencari ikan atau nelayan. Biasanya waktu yang tepat adalah malam hari untuk mencari ikan. Namun yang terjadi, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Apa yang terjadi? Ternyata mereka mengalami kekosongan hidup. Bagaimanapun usaha kita dalam hidup ini, jika tidak bersama-sama dengan Tuhan, tidak akan memperoleh hasil apa-apa dan akan sia-sia. Hal yang kedua, kita lihat di dalam ayat yang kelima, kata Yesus kepada mereka, "Hei anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Yang kedua, "Hei anak-anak, adakah kamu memperoleh lauk pauk?" Sebenarnya Yesus sudah mengetahui bahwa mereka tidak mempunyai apa-apa untuk diberikan. Namun Yesus mau melihat keterus-terangan mereka. Dalam bahasa sederhananya mungkin bisa diterjemahkan, Yesus katakan, "Ada yang bisa saya bantu kan? Kamu punya apa? Ada yang bisa saya bantu?" Mungkin istilah sederhananya seperti itu. Itulah respon Tuhan Yesus dalam penderitaan umatnya. Apa yang bisa saya bantu untuk kamu? Bahwa Tuhan siap mengulurkan tangan pengasihannya setiap saat. Tuhan siap membantu, menolong umatnya yang ada dalam penderitaan. Maka jangan pernah berputus asa, sebab Allah mengetahui pergumulan kita. Ingatlah selalu bahwa Allah senantiasa ingin mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Tinggal kita bagaimana meresponi pertolongan Tuhan. Maukah kita selalu untuk mau datang di hadirat-Nya? Yang ketiga, ayat yang ke-6, mari kita lihat. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalan di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh
lalu mereka menebarkannya dan maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Tebarkanlah jalan. Kalau kita ikuti cerita ini, murid-murid yang dipimpin oleh Petrus malam-malaman mereka menangkap ikan, mereka tidak mendapatkan sama sekali. Mereka tidak mendapatkan ikan sama sekali. Apalagi kalau hari sudah mulai menjelang siang. Jadi sesuatu yang mustahil untuk mendapatkan ikan. Tetapi itulah Allah kita. Bahwa tidak ada yang mustahil baginya. Bagi manusia itu mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan berkarya di luar logika manusia. Kata kunci untuk perbuatan Allah yang ajaib itu adalah setiap orang yang mau melakukan perintah Tuhan akan mendapatkan pertolongan. Seandainya mereka tidak mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Yesus menguji ketaatan mereka agar mereka tidak mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Yesus mau mencoba mereka, ketaatan mereka. Apakah mereka mengandalkan logika mereka, pengalaman mereka, dan kekuatannya sendiri. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari di dalam kehidupan kita, setiap waktu, setiap saat kita mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita, tapi kita percaya bahwa Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ini adalah tindakan yang tepat untuk kita meresponi pertolongan Tuhan. Ketika Tuhan bertindak menyelamatkan, maka kita harus katakan ini adalah pertolongan Tuhan. Jangan kita katakan ini adalah saya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, semua yang terjadi di dalam kehidupan kita, kalau kita berada sampai detik ini, itu semua karena perbuatan tangan Tuhan. Kita mengenal Tuhan ketika kita bertindak dalam hidup kita. Maka jangan pernah kita sombong ketika kita berhasil dalam hidup ini. Karena semuanya pengasihan Tuhan. Karena semuanya adalah campur tangan Tuhan. Banyak orang di dunia ini takut, banyak orang mengalami kepanikan, banyak orang putus harapan saat-saat ini. Apa yang akan terjadi ke depan? Kalau Tuhan izinkan sampai detik ini kita masih ada, semuanya karena campur tangan Tuhan. Mari kita syukuri karena Tuhan beserta kita. Mari kita syukuri Tuhan mengasihi kita. Yang kelima, kita lihat dalam ayat yang ke-12.
Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Ini adalah satu ajakan. Mari dan sarapanlah. Inilah sukacita hidup bersama dengan Tuhan sebagai lambang perjamuan dengan Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, secara fisik kita tidak melihat Tuhan. Tetapi Tuhan hidup, Tuhan hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan sukacita dan pengharapan. Berjalan bersama Yesus supaya kamu tidak kecewa. Inilah yang diinginkan Tuhan. Kalau kamu tidak mau kecewa, berjalan bersama dengan saya. Jangan andalkan logika, jangan andalkan kekuatanmu, pengetahuanmu, pengalamanmu. Tapi andalkan imanmu bahwa Tuhan itu hidup dan senantiasa memperhatikan kehidupanmu. Jemaat Tuhan, kehidupan yang penuh tantangan seringkali membutakan hati dan pikiran kita, sehingga kita tidak melihat kasih dan penyertaan Tuhan. Seringkali bayangan kegagalan, ketidakmampuan menguasai hidup, sehingga kita tidak lagi mempunyai keberanian untuk mengambil keputusan untuk tetap hidup dan mengandalkan pengharapan kepada Tuhan. Seperti murid-murid yang merasakan campur tangan Tuhan begitu besar. Begitu juga kita merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Kesetiaan kepada Tuhan memang perlu untuk terus diuji dengan banyak pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, baik secara pribadi dan juga dalam persekutuan. Ini semua untuk memurnikan iman kita. Oleh karena itu kebangkitan Yesus menjadi satu kekuatan serta pengharapan bagi orang percaya. Bahwa yang bertekun dalam iman percaya akan mampu dan mendapatkan kemenangan dalam menghadapi tantangan. Dan juga kita dimampukan untuk menjadi saksi kebangkitan Kristus, menjadi pewarta kabar baik bagi semua orang. Itulah yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan disurgakan kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, firman-Mu telah kami dengar bersama ya Tuhan, bahwa Engkau selalu ada bagi kami Tuhan, bahwa Engkau campur tangan di dalam kehidupan kami, dan Engkau siap menolong dalam keadaan apapun kehidupan kami saat ini Tuhan. Bapa di surga, di dalam Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami Tuhan, untuk kami terus mengimani setiap firman yang datang di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami tahu Tuhan, kehadiran-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan, dan pertolongan-Mu Tuhan Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil. Engkau telah mengerjakannya bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Meteraikan firman-Mu Tuhan, sehingga ketika kami menghadapi tantangan Tuhan, kami ingat bahwa kebenaran firman-Mu akan menolong kami menghadapi semua masalah tantangan kehidupan kami saat ini. Terima kasih Bapa.
Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tambahkannya dalam hidup kita dan memuliakan Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Kita nyanyikan pujian sungguh Bapa. Kita akan masuk dalam doa syukur, syafaat dan penutup yang akan dibawakan oleh Ibu Gembala. Namun sebelum itu kita akan pujian kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada
Kami datang kembali ke hadirat Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan menilik mereka satu persatu, keluarga-keluarga mereka Tuhan. Meskipun kami tidak bertatap muka Tuhan, tidak saling bertemu, tetapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas itu Tuhan, menghampiri mereka pribadi demi pribadi Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan, dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan, kami bawa dalam tangan kuasa-Mu. Engkau nyatakan kasih-Mu, Engkau menolong mereka Tuhan ketika mereka ada dalam setiap pergumulan mereka Tuhan. Menyerahkan anggota jemaat-Mu dalam pergumulan, baik pergumulan keluarga, tugas dan tanggung jawab usaha mencari pekerjaan, yang lanjut usia, yang sakit, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan dalam kasih setia-Mu Tuhan, menyelesaikan setiap masalah mereka Tuhan. Engkau berikan kesembuhan Tuhan bagi setiap jemaat-Mu yang sakit Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Jamahan tangan Allah lewat kuasa biru darah Yesus menjamah setiap jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit Tuhan. Kami menyerahkan jemaat-Mu yang ada dalam persoalan Tuhan, masalah. Berikan kekuatan iman Tuhan untuk datang kepada-Mu Tuhan, bahwa Engkau menyelesaikan setiap masalah-masalah mereka Tuhan. Engkau telah menyelesaikan masalah terbesar kami manusia Tuhan, yaitu dosa. Engkau juga menyelesaikan masalah-masalah yang lainnya Tuhan dalam kehidupan setiap umat-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, kami menyerahkan saat ini Tuhan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau melihat Tuhan apa yang terjadi Tuhan di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Bahkan di dunia ini Tuhan, adanya wabah corona COVID-19 Tuhan, kami serahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah campur tangan Allah menghalau badai yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami manusia yang tidak mampu Tuhan tanpa pertolongan-Mu. Untuk itu Tuhan, kami rindu supaya Tuhan Engkau menghentikan wabah ini Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden dan seluruh jajaran kementerian Tuhan. Kami menyerahkan Menteri Kesehatan Tuhan. Engkau Tuhan menolong, mendukung dia Tuhan. Kami menyerahkan para medis, dokter dan perawat semuanya Tuhan, relawan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, tugas mereka sangat berat Tuhan. Bahkan mereka meninggalkan keluarga mereka Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Yesus Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan pada mereka Tuhan. Ketika mereka merawat pasien-pasien yang terkena virus corona Tuhan, dimanapun mereka bertugas Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, kami menyerahkan Tuhan seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Ada daerah-daerah yang memang sudah banyak memakan korban Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, supaya mereka tidak berputus asa, mereka tidak takut Tuhan. Mereka tetap berharap akan pertolongan Tuhan dalam hidup mereka.
bahwa tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau sanggup melakukan perkara satu. Bapa dan kerajaan surga, kami menyerahkan Tuhan dengan setiap masyarakat Indonesia Tuhan, sadar Tuhan, dan mereka taat untuk melakukan himbauan dari pemerintah Tuhan. Meskipun ini sulit Tuhan, kami harus tinggal di rumah. Tapi itulah satu cara Tuhan untuk menghentikan penyebaran daripada virus ini Tuhan. Untuk mematahkan penyebaran dari virus corona sendiri. Kami serahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami menyerahkan para pasien Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tolong berikan pengharapan untuk mereka. Untuk mereka memiliki semangat untuk sembuh Tuhan, memiliki semangat untuk hidup Tuhan. Dan serahkan dalam tangan kuasa Tuhan, sehingga mereka Tuhan, meskipun dalam penderitaan mereka memiliki sukacita, memiliki damai sejahtera di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, ada banyak pasien yang sudah mulai pulih dari virus corona Tuhan. Semuanya karena campur tangan Tuhan yang bekerja dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan Tuhan Provinsi Papua, supaya Tuhan juga menolong memberkati Tuhan. Engkau memberikan pemulihan Tuhan. Ada 131 ODP Tuhan, kami serahkan datang Tuhan. Kami serahkan kiranya Tuhan, Engkau menolong Tuhan, sehingga dalam setiap tes nanti bagi ODP Tuhan, mereka boleh dinyatakan negatif Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya pemulihan Allah Kau nyatakan atas anak Papua Tuhan. Engkau berikan kesejahteraan di tengah-tengah tanah Papua Tuhan. Kami juga menyerahkan di dalam nama Yesus Tuhan bagi mereka yang sudah terinfeksi virus ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan supaya Tuhan memberikan kesembuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan Kabupaten Yapen Tuhan, kami juga bawa dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menjaga Kabupaten Yapen ini Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Tolong masyarakat Yapen Tuhan supaya mereka juga boleh dilindungi oleh Tuhan. Engkau menghalau virus ini dari Kabupaten Yapen Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau menghentikan Engkau tahu yang terbaik bagi umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang berada di surga. Terima kasih Tuhan. Yang menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu supaya masyarakat Yapen Tuhan taat untuk himbauan pemerintah Tuhan, himbauan bupati, sehingga mereka boleh mereka tidak terinfeksi Tuhan dengan adanya virus corona Tuhan. Menjaga kebersihan yang baik Tuhan. Engkau berikan pemulihan di tengah-tengah Kabupaten Yapen, berikan kesejahteraan Tuhan, berkati Bapak Bupati dan seluruh jajarannya Tuhan, berikan keamanan Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Kami serahkan Kabupaten Yapen bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Dan menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan.
jemaat-Mu Makedonia, Tuhan kami serahkan Engkau Tuhan, supaya Tuhan juga memberkati menolong Tuhan. Dan menyerahkan gereja Kemah ini dari pusat wilayah sampai ke daerah, Tuhan kami serahkan Engkau Tuhan, Engkau memberkati. Dan menyerahkan Tuhan pelayanan penginjilan Tuhan, kami juga serahkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan misionaris di Thailand Tuhan, gereja Kemah Hijau yang terinfeksi Tuhan virus corona Tuhan, satu keluarga kami serahkan Engkau Tuhan, supaya Tuhan memberikan kesembuhan bagi hamba-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, inilah waktunya ya Bapa. Inilah waktunya bagi umat-Mu untuk berseru kepada-Mu ya Tuhan, untuk datang di hadapan-Mu Tuhan, untuk mencari wajah Tuhan dalam kehidupan mereka. Jangan mereka menyia-nyiakan hidup mereka dengan sesuatu yang tidak berguna Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Pakai kehidupan kami untuk menyatakan kuasa-Mu, untuk menyatakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Untuk semua kebaikan Tuhan. Kami menyerahkan minggu yang baru yang akan kami lalui Tuhan, kami serahkan dari kami kuasa. Engkau berjalan di depan kami Tuhan. Engkau meratakan setiap jalan-jalan kami Tuhan. Kami percaya sukacita, damai sejahtera, berkat Tuhan. Kau limpahkan dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kesembahan kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Apa yang sisa dalam hidup kami Tuhan. Engkau cukupkan setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Makan, minum, pakai, Engkau cukupkan Tuhan dalam setiap kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Apa yang mereka telah persembahkan di hadapan-Mu Tuhan, Engkau memberkati berkat-Mu. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan kuasa. Inilah ucapan syukur dan doa syafaat kami Tuhan. Dan tahu Tuhan jauh dari sempurna. Dan kami percaya Tuhan Kau sempurnakan doa kami Tuhan. Ampunkan setiap salah dan dosa kami Tuhan. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama dengan umat percaya kita mengucapkan pengakuan iman kita. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Kita akan kirim kepada kita siang hari kita berdoa. Sekali lagi Bapa, kami datang di hadapan Tuhan, merendahkan diri kami Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Dan percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Ketika kami menginjakkan kaki Tuhan, hari yang baru esok hari, Tuhan Engkau ada di depan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau berkati setiap hamba-hambamu yang melayani di pagi hari ini Tuhan. Engkau memberkati jemaatmu ya Tuhan, dimanapun mereka berada dan mengikuti ibadah. Terima kasih Bapa, siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya anugerah Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kalinya menjemput kita sehari-harinya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, surga bumi dipujilah.